Sudah setahun sejak Nikocado Avocado bikin heboh internet cuma dengan satu videonya. Dari yang dulu jadi bahan ejekan, berubah jadi sosok yang dipuji, bahkan sama orang-orang yang dulu ngejek dia. Tapi setelah bikin heboh, dia diam-diam merencanakan untuk berhenti dari YouTube. Tentunya setelah dia menghasilkan jutaan dolar dari video-videonya. Keputusannya ngebuka lagi drama lama yang belum selesai, jadi mengacaukan rencana pensiunnya. Aku mau ceritain kisah Nikocado Avocado, gimana dia bikin semua orang kaget lewat satu video, dan kenapa sebagian orang masih menganggap dia tidak pantas dimaafkan. Nikocado Avocado, nama aslinya Nicholas Perry, mulai karirnya di YouTube sejak 2014. Awalnya, dia dikenal sebagai mukbanger vegan yang juga cukup lihai memamerkan skill main biolanya. Akan tetapi, cuma 2 tahun kemudian, Nick ninggalin veganisme karena masalah kesehatan. Selain itu, Nick ngerasa komunitas vegan online itu sangatlah toksik. Vegans have to make everything about veganism. Why? There's so much more to life than veganism. Yes, it's an important cause, but when it becomes everything, you sound no different than the Mormons going door to door, knocking on the door saying. Sejak saat itu, kontennya berubah drastis. Dari makanan sehat porsi biasa, jadi porsi besar penuh dengan fast food dan junk food. Meski nggak sehat, ini bikin channelnya melejit naik. Saat itu, setiap videonya bisa dapat jutaan viewers. Tapi, seiring viewersnya nambah, berat badannya juga nambah. Tahun demi tahun, timbangan nunjukin angka baru, nggak cuma merubah tubuhnya, tapi juga sikapnya. Video-videonya yang dulu ceria berubah jadi menyedihkan. Awalnya, dia masih ceria dan senang bermain dengan burung peliharaannya. Tapi seiring waktu, Nick jadi haus perhatian, selalu terlibat drama sama YouTuber lain dan sering mempermalukan dirinya sendiri. Akhirnya, penonton cuma lihat dia sebagai contoh hidup yang berantakan. Setiap kali orang menonton videonya, orang merasa bahwa hidupnya tidaklah terlalu buruk. Tapi pas semua orang pikir Nick bakal terus merusak dirinya, dia bikin kejutan besar. Pada 7 September 2024, di channel utamanya, dia upload video berjudul 2 Step Ahead, atau yang berarti 2 langkah ke depan. Dalam beberapa menit pertama, dia hancurin semua pandangan orang tentang dirinya dengan penampilannya yang baru. Dia lalu mengaku sudah menurunkan 250 pound alias sekitar 113 kg. Dia sengaja tidak menceritakan caranya menurunkan berat badan. Asumsi saya, hal ini dilakukan agar banyak orang yang membicarakan atau mencari tentang hal itu, sehingga dia semakin viral. Dan benar, video ini langsung viral. Dan sejak video ini dibuat, sudah ditonton lebih dari 51 juta kali. Banyak penggemar lama senang lihat perubahan ini, karena mereka pikir Nick sudah nggak punya harapan. Ini kayak karakter yang dikira mati di season 1, ternyata jadi dalang utama di season 8. Beberapa minggu kemudian, terungkap gimana cara Nick bisa nurunin 250 pound tanpa ketahuan. Ternyata, dia udah rekam video selama 2 tahun sejak akhir September 2022. Video-video itu dibuat agar menjaga image Nikocado Avocado tetap hidup. Sementara itu di balik layar, Nick asli sedang melakukan diet ketat selama lebih dari 800 hari. Dia mengkonfirmasikan hal ini di video lanjutannya. Bilang udah 2 tahun gak bikin video mukbang baru. Dia juga menceritakan kenapa dia melakukan semua hal ini. Dengan backgroundnya di teater dan mimpinya di Broadway, Nick pakai keahlian aktingnya di YouTube. Aktor yang ngelakuin perubahan fisik besar, entah nurunin atau nambah berat badan, biasanya punya dampak besar. Kalau orang berubah sampai gak dikenal, penonton gak punya referensi lama tentang mereka. Ini bikin dia bisa ngeblur batas antara fiksi dan realitas. Sebulan setelah video 2 Step Ahead, Nick upload video How I Fooled the Internet, nunjukin klip-klip di mana dia udah kasih kode soal rencana transformasinya. I'm making this video for me to look back on in the future because I will get healthy. I will drop pounds out. Hi Nick, Nick of the future. I am always 2 steps ahead. Dia sorot video dari 2022 yang punya monolog yang sama. Transformasi Nick dipuji banyak orang, termasuk mantan pengkritiknya.
Meski udah bikin semua orang kaget, banyak yang nanya, apa Nick bisa jaga berat badannya? Sebab ada studi yang mengatakan bahwa 90% orang yang nurunin berat badan bakal balik gemuk dalam beberapa tahun. Akan tetapi, setahun setelah video Two Step Ahead, Nick nggak nunjukin tanda-tanda balik ke pola lama. Dia bahkan operasi pengangkatan kulit berlebih buat buktiin komitmennya. Januari 2025, dia operasi plastik wajah buat ngilangin kulit kendur. Februari, dia lanjutin dengan body lift 360 derajat, ngeluarin lebih dari 10 pound kulitnya. Di Maret, dia operasi pengangkatan batang tubuh dan pengangkatan paha untuk menghilangkan sisa kulit berlebih. Meski sekarang dia sudah sehat, jadwal uploadnya menurun. Dia cuma upload sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Backlog videonya juga mungkin sudah habis, dan recovery-nya pasca operasi bikin dia susah balik ke kamera. Usahanya narik perhatian juga kurang berhasil. Dia ngumumin meet and greet tour dari Mei sampai Juni 2025. Version of my mukbang all over America and Toronto, Canada. Each show is going to have a presentation about my weight loss, how I did it, a science. I'm so excited. Tapi pas Mei tiba, dia batalkan semua acara. Beberapa orang di Reddit bilang mereka dapat refund tiket. Netizen menebak pembatalan acara ini disebabkan tiket tidak terlalu laku. Kegagalan ini bikin orang mikir video terbarunya mungkin cara dia nutup karir YouTube-nya dengan bersih. Soalnya, dia bongkar lagi drama besar dengan YouTuber Stephanie Su yang nuduh dia manipulator pada 2019. Drama ini dimulai pas Nick upload video mukbang bareng Stephanie dan Jack Choi. Video itu kelihatan biasa, mereka interaksi ramah, bikin penonton mikir mereka teman dekat. Akan tetapi, 4 hari kemudian, have been filled with just a lot of manipulation, in particular manipulating my own words against me to make me do things that I don't want to do and I don't feel comfortable doing, and a lot of Nick Avocado using his platform to threaten me and to bully me. At this point, my home safety is kind of in question. Nick coba bantah, tapi audiens gak percaya dan memberikan komentar pedas kepadanya. Kamu mengerikan, karma bakal datang. Kini, dengan reputasi yang lebih baik, Nick coba jelasin sisi ceritanya. Stephanie Su told the internet about our real-life interaction together in a way that seemed less like a personal story and more like a true crime special. Dia tuduh Stephanie pakai editan menyesatkan, tapi dia minta maaf atas kesalahannya. Stephanie, I am genuinely sorry. You were not obligated to sit. Klarifikasi ini justru dapat dukungan. Gila, respons paling dewasa justru dari Nick Avocado, kata seorang penggemar. Meski transformasinya dipuji, beberapa orang masih nggak terima dengan hal ini. Mereka nggak setuju tindakan Nick dimaafin cuma karena dia playing role. Apalagi tindakan itu berdampak ke audiens. Dia pernah ngejek diabetes, entah benaran atau bohongan, dan pura-pura kena serangan jantung di depan kamera. Dan juga hubungan toksiknya sama pasangan gaynya. Karir Nick Avocado adalah cerita penebusan terbaik di YouTube buat banyak orang. Dia nungguin waktu yang tepat, para semua yang bisa dilakukan dari karakternya, dan bikin pengungkapan viral sebagai puncaknya. Sekarang, dia mungkin bakal pensiun buat nikmatin kesehatannya. Menurutku pribadi, apa yang dilakukan orang ini adalah manipulasi sosial. Dia bahkan mengaku bahwa dia menipu internet dengan sosial eksperimennya. Kita bisa ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Seperti hubungan gay yang tentu saja tidak bisa kita dukung. Mungkin hal ini normal di luar sana, tapi untuk masyarakat kita, hal ini tidak boleh dinormalisasi. Sisi positif yang bisa kita ambil adalah fakta bahwa setiap orang bisa berubah ke arah yang lebih baik. Perubahan ini juga mungkin buat orang lain, asal mereka mau berubah menjadi lebih baik. Karena mustahil untuk melakukan perubahan jika tidak dimulai dari diri sendiri.